Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'dah. Mukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT masih kumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh keberkahan dan penuh kemuliaan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita sudah sampai di bahasan sholat duha. Saya review sedikit bahwa sholat duha ini nanti kaitannya dengan sholat subuh. Jadi di dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan bahwa barang siapa mengerjakan sholat subuh kemudian dia berzikir tanpa berbicara sampai matahari lepas dari ufuk, maka kemudian ketika dia menutup dengan 2 rakaat sholat, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat At-Tirmidzi. Bunyinya hampir sama tapi fadilahnya berbeda. Jadi dikatakan bahwa barang siapa sholat berjamaah di masjid subuh. Jadi ada kata masjidnya. Ya. Sholat berjamaah di masjid subuh, kemudian dia berzikir sampai waktu lepasnya matahari dari ufuk, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya seperti umroh dan haji sempurna tamatan sempurna sampai 3 kali Rasulullah SAW menyatakan. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, 2 rakaat yang dilakukan setelah lepas matahari dari ufuk itu sebagian ulama menyatakan ini sholat syuruk. Ya, tapi ini istilah yang agak kurang tepat karena waktu syuruk adalah waktu tidak boleh kita sholat. Waktu syuruk adalah waktu di mana bulatan matahari itu masih bersinggungan dengan ufuk. Mungkin yang dimaksud adalah isyraq. Ya. Sebagian juga mengatakan isyraq, maka isyraq yang lebih tepat, sholat isyraq. Tapi Imam Albani menyatakan itu sholat duha awal. Jadi asal sudah lepas dari matahari itu, lepas dari ufuk, maka itu dibolehkan. Kalau ibu-ibu ada yang pernah umrah, kita ada di Masjidil Haram, kalau nunggu sambil subuh itu ada jam yang kotak yang digantung. Nah, itu biasanya ada running text-nya. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian dan seterusnya. Nanti pada waktu syuruk dia blinking, syuruk. Artinya apa? Tidak boleh sholat. Maka setelahnya, nah itu kira-kira waktunya dari subuh sekitar 90 menit baru boleh kita melaksanakan sholat isyraq. Sebelumnya tidak boleh. Ya, setelah subuh tidak ada sholat. Jadi 5 larangannya kemarin kita udah bahas bahwa setelah subuh tidak boleh sholat. Ya. Kemudian singgungan kurvanya matahari atau lingkaran matahari tersinggung dengan ufuk, maka ini juga tidak boleh. Kemudian waktu istiwa, ya, tepat di atas kepala kita, tidak ada bayangan pada sebuah benda. Kemudian setelah bergeser zawalus syams, baru kemudian boleh sholat duhur. Ya, yang ketiga. Yang keempat, ba'da asar, tidak boleh sholat. Tapi nanti di bahasan yang berikutnya, asar itu ada 2 waktu. Ada yang masih putih mataharinya, ada yang sudah kuning. Nah, yang sudah kuning nanti menjelang maghrib itu ada sholat asar yang dibolehkan. Nanti akan kita bahas di kesempatan sholat sunnah yang lain. Kemudian yang kelima adalah waktu di mana ketika kurva matahari atau lingkaran matahari bersinggungan dengan ufuk lagi, yaitu apa? Ghurub sebelum maghrib. Nah, persinggungan
bulatan mataharinya itu kena ke ufuk, begitu bulatan itu nempel ke ufuk, maka kemudian tidak boleh orang sholat sampai kemudian betul-betul tenggelam, baru merahnya saja, maka masuk waktu maghrib. Merahnya menghilang, sudah kelam, baru masuk waktu isya dan seterusnya. Jadi ada 5 waktu yang kita dilarang sholat. Nah kemudian kemarin kita juga bahas sedikit tentang sholat duha. Sholat duha ini kalau kita lihat, sholat duha ini dikatakan bahwa barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Ya. Kemudian siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan dawam, maka ia akan diampuni oleh Allah dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kemudian dari Ummu Hani radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sholat duhanya 8 rakaat dan bersalam tiap 2 rakaat. Jadi dikerjakan dua-dua. Nanti ketemu riwayat yang lain lagi, Rasulullah SAW apabila tidak sempat melakukan tahajudnya, beliau menggantinya dengan 12 rakaat di waktu duha. Sedangkan sholat duha ini nanti kita juga pahami bahwa sholat duha ini adalah sholatul awwabin, sholatnya orang yang bertaubat, ya, sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Makanya sholatul duha, sholatul awwabin, disebutnya begitu. Kepada penduduk Kuba, Rasulullah SAW bersabda bahwa sholatul awwabin itu berakhir hingga panas menyengat. Nanti ada ketemu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa waktu duha itu adalah di mana waktu saat anak unta meninggalkan tempat duduknya. Jadi kalau anak unta meninggalkan tempat duduknya, berarti itu sudah sangat kepanasan. Tapi ini oleh sebagian ulama agak tidak dijadikan sebagai hujah karena masalah kodifikasi waktunya. Kalau di musim dingin dengan di musim panas akan berbeda waktu tepatnya jam berapanya. Maka kemudian yang paling afdol mengerjakan duha itu antara jam 9 sampai jam 10, kira-kira seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman menyatakan bahwa wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat salat duha, karena dengan salat tersebut aku cukupkan kebutuhanmu pada sore hari ini. Jadi ada orang yang mengatakan, wah minimal berarti 4 rakaat dong. Tapi kalau toh tadi mengerjakan menutup zikir dari subuhnya dengan 2 rakaat saja sudah mencukupi. Ya. Kemudian fadilahnya ini yang tadi saya katakan bahwa barang siapa yang masih berdiam di masjid atau tempat sholatnya setelah subuh karena melakukan i'tikaf, berzikir dan melakukan 2 rakaat sholat duha disertai tidak berkata sesuatu kecuali kebaikan, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun banyaknya melebihi buih di lautan. Nah kemudian dari Abi Dzar radhiyallahu an, Abi Dzar Al-Ghifari yang dimaksud, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap pagi ada kewajiban untuk bersedekah untuk tiap-tiap persendian atau tiap ruas tubuh. Jumlahnya sekitar 360 ruas di tubuh kita. Tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap tahlil adalah sedekah, tiap takbir adalah sedekah, dan menganjurkan kebaikan serta mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Cukuplah menggantikan semua itu dengan 2 rakaat salat duha. Nah, muncul lagi, oh jadi minimal 2. Nah, ini bagi tiap orang punya batasan-batasan tertentu sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang bekerja di kantor, dia datang agak telat masih nyemetin duha juga, nah ini menggugurkan kewajiban, mendahulukan yang sunnah. Nah ini jadi perlu pertimbangan juga. Jangan sampai mentang-mentang fadilahnya banyak, dia kerjakan sholat duhanya tapi kewajiban di kantornya dia lalaikan, ya, tidak boleh. Maka biasanya kita kenal dengan doa ba'da duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wa baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wa quwwatuka dan seterusnya. In kana rizqi minas sama fa anzilhu wa in kana rizqi minal ard fa akhrijhu dan seterusnya. Kalau masih jauh deketin, kalau masih kotor bersihin dan seterusnya, ya. Ini doa yang kemudian banyak orang
menyandingkan antara sholat duha ini dengan rizki. Maka sesungguhnya saya agak khawatir kalau kemudian beberapa orang menganggap bahwa duha itu adalah ajang mendatangkan rizki. Nyari rizki itu ikhtiar, bukan dengan sholat. Nah ini yang mesti dipahami sama-sama. Tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bahwa duha itu identik dengan rizki. Tapi pemahaman tentang duha itu rizki itu dari doa ini. Padahal doa ini bukan hadis. Doa ini bukan hadis. Dalam fatwa Mufti Markas Al-Fatawa Asyabkah Al-Islamiyah dari Abdullah Al-Faqih, ini fatwa yang ke-53.488, 1 Sya'ban 1425 Hijriah, diterangkan bahwa doa ini tidak ditemukan dalam berbagai kitab yang menyandarkan doa ini sebagai hadis Rasulullah SAW. Doa seperti ini ditulis oleh Asy-Syarwani dalam Syarh Al-Minhaj dan Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin, tapi doa ini tidak dikatakan sebagai hadis. Nah kalau kemudian doa ini dianggap sebagai hadis, maka kita butuh pendalilan yang kokoh. Makanya kemudian kalau kita lihat tadi bahwa sholat duha itu tidak identik dengan rizki. Yang ada dengan sedekah ya, dengan penghapusan dosa iya, dengan pahala haji dan umroh iya, kemudian pengganti tahajud iya. Tapi kalau sampai kemudian menyandarkan rizki, nah ini yang agak butuh pemahaman yang jauh lebih butuh dalil. Atau mungkin saya yang nggak tahu ya, jangan terlalu diambil vonis sekarang dulu. Mungkin nanti kalau saya dapat ilmunya lagi, nggak taunya ada lagi hadisnya tentang itu, saya yang salah nanti ya. Tapi saya belum, sampai saat ini saya belum nemu hadis yang Rasulullah SAW menyandarkan itu dengan rizki ya, sholat duha itu dengan rizki. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ya. Matahari udah mulai naik kan? Boleh nggak duha awal? Boleh. Tadi 90 menit dari waktu duha saja sudah boleh. Dari waktu subuh 90 menit, jadi 1,5 jam dari subuh. Jadi kalau misalnya subuh 4.15 ya, jangan berpatokan oh jam 6 udah boleh, jangan gitu. Lihat waktu subuhnya jam berapa, karena selalu bergerak kan. Sekarang saja sudah 4.10 subuhnya, lebih cepat lagi. Tidak selalu menghadapkan wajahnya ke kiblat kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, beliau alaihi salatu wassalam selalu turun dari tunggangannya, kemudian ngambil posisi kiblat. Tapi kalau sholat sunnah kemana saja dibolehkan. Makanya kemudian beberapa orang bertanya, terus kalau kita naik kendaraan terus benturan sama sholat wajib bagaimana? Nah lihat kendaraannya. Kalau kendaraan yang kita bisa turun darinya, maka sebaiknya kita turun. Apa? Motor, mobil. Kalau kapal laut, kalau pesawat terbang, tidak bisa. Maka jumhur ulamanya menyatakan boleh dikerjakan kalau sudah masuk waktunya. Sebagian ulama menyatakan kalau masih bisa aman untuk mengerjakannya di bumi, kerjakan di bumi. Contoh, umroh, berangkat misalnya pakai Garuda GA 980 misalnya, atau 981, 11.45 pesawatnya take off. Sudah zuhur belum? Belum. Begitu take off, kira-kira pas zawalnya ikut Indonesia atau ikut waktu pesawat? Waktu mataharinya ikut pesawat atau ikut waktu Indonesia? Ikut waktu pesawat, karena kita ada di pesawat. Maka kemudian hati-hati, jangan mentang-mentang kita kayaknya Indonesia sudah nih jam 12 kayaknya sudah langsung sholat. Jangan, karena matahari sangat boleh jadi belum sampai di tempat kita. Karena apa? Ketika berangkat jam segitu dalam kasus contoh tadi,
kita sedang meninggalkan matahari dan matahari mengejar kita. Siapa yang lebih cepat? Tentu kita lebih cepat. Nah, nanti kesusulnya pada saat sudah di mana? Sudah di perairan India. Nah, itu sudah firm bahwa itu pasti sudah pasti lewat waktu duhur. Nah, maka untuk amannya jamak kosornya sebaiknya kalau misalnya perjalanan ke Jeddah misalnya 9 jam ngitung 11.45 kayaknya nyampainya sekitar jam 18 waktu Jeddah. Sementara maghribnya jam 7 waktu Jeddah. Masih bisa nggak kita? Masih bisa. Oh, berarti biar aja landing kita masih bisa sempetin untuk sholat duhur dan asarnya di waktu asar. Jamaknya qasar takhir. Paham? Kan kemarin kita udah bahas tentang sholat fardunya ya. Jamak qasar takhir. Masih sempat? Masih. Tapi kalau kira-kira meragukan buat kita, kayaknya yang udah biasanya kalau pesawat selain SV nggak dapat parking lane yang bagus. Biasanya diputer-puter dulu, dikasih tempat yang agak jauh. Misalnya dari turunnya, landingnya di runway-nya internasional, tapi parkirnya di Madinatul Hujjaj, di tempat haji. Oh, berarti lama tuh. Jadi begitu dari landing di runway itu sampai ke parking lane-nya itu jauh. Wah, bisa-bisa nanti kita nunggu di imigrasinya rasanya nggak cukup. Boleh kita sholat di pesawat? Boleh. Untuk menghilangkan keraguan bahwa nanti takut nggak sempat. Tapi kalau misalnya landing terus kemudian semua mulus, jalannya ternyata alhamdulillah turunnya di Madinatul Hujjaj dan parking lane-nya juga di Madinatul Hujjaj, maka kemudian kita boleh mengerjakannya pada saat kita sudah ada di waiting room untuk menuju antrian ke imigrasi. Lihat, oh masih ada Mesir, masih ada Pakistan, masih ada, katanya kita masih bisa. Ayo Bu, kita sholat duhur sama asar, menyempurnakan, karena tadi sebetulnya tidak dilakukan sebaiknya. Kan Rasulullah SAW mengerjakan sholat fardunya di bumi, maka kemudian boleh mengerjakan ulang, menyempurnakan yang tadi dirasa tidak sempurna. Tapi kalau sudah nggak sempat, sudah, yang tadi sudah dilakukan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian yang lain. Kita masuk ke sholat sunnah yang kedua. Di sholat sunnah yang kedua ini, kalau kita lihat, ini dari Abu Hurairah. Bahwa kalau kita pahami di sini, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka baik. Kalau sholatnya buruk, maka buruk. Nah, perhatikan oleh kita, dari ayat ini atau dari hadis ini, kalau kita lihat ayat-ayat tentang sholat yang kemarin kita sudah bahas, kita perhatikan hadis ini sangat membuat kita jadi harus mempertaruhkan kebaikan sholat kita. Kalau kita cuma modal, mohon maaf, cuma punya modal sholat wajib yang cuma 5, sholat kan yang wajib cuma 5 ya. Terus kita tidak mengerjakan sholat sunnahnya, ini agak mengkhawatirkan. Perhatikan hadisnya. Sholat yang 5 ini ternyata kalau ini buruk maka buruk. Tapi kalau ini baik maka baik. Dari mana ngukur baik dan buruknya? Yuk kita cek diri kita masing-masing. Tiap sholat wajib yang 5 itu penuh kekhusyuan enggak? Tumakninah enggak? Makharijul hurufnya bagus enggak? Tajwidnya sudah lulus belum? Belum lagi tartil dan tertibnya, belum lagi wudunya dan seterusnya. Udah gitu enggak berjamaah. Waduh, kayaknya kalau ngitung begitu enggak ada yang beres nih. Maka kemudian kita langsung mengerjakan apa? Untuk menambal bahwa nanti berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, untuk menambalnya adalah sholat sunnah.
Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat sholat wajib kita tidak layak dinilai, maka Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat untuk kemudian nyari sholat sunnahnya. Coba cari sholat sunnahnya, ada nggak? Kalau ada, maka sholat sunnahnya ditambalkan kepada sholat wajibnya. Nah, kalau sholat sunnahnya kita tidak mengerjakannya, padahal ada banyak banget. Ada rawatib yang 12 yang kemarin kita udah bahas. Ini tadi duha. Kemudian belum lagi yang lain-lain. Nanti kita kenal ada syukur wudhu, ada tahiyat masjid, ada istighfar, ada banyak macam. Nah, kalau kita tidak kerjakan itu, padahal Rasulullah SAW waktu Mi'raj itu diperintahnya berapa sholatnya? 50. Di korting tinggal 5 waktu. Yang Rasulullah SAW kerjakan kira-kira berapa waktu? Coba hitung-hitungan. Ketemu 50 juga itu. Berarti Rasulullah SAW mengisinya dengan sholat sunnah. Nah, buat kita yang tidak terlalu baik sholat wajibnya, maka isi dengan sholat sunnah. Karena di hadis ini jelas dikatakan bahwa jika salah seorang lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, jika ia memiliki sholat sunnah maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Kemudian hisablah seluruh amalan wajibnya sebagaimana. Jadi kalau sholat wajibnya sudah sempurna, sudah bagus, maka Allah baru mau ngitung setelah sholat wajibnya tersempurnakan oleh sholat sunnahnya. Nah, kalau sholat sunnahnya enggak juga, sholat sunnah malas-malasan, terlalu yakin dengan sholat wajibnya, waduh, agak ngeri juga ini. Mari kita lihat sholat sunnah apa saja. Kalau kemarin atau yang lalu kita sudah bahas tentang rawatib, tentang duha. Sekarang kita bahas tentang ini sholat-sholat yang disebut mutlak atau muqayyad. Ya, mutlak itu dikerjakan kapan saja. Kalau muqayyad itu ada penyebabnya. Kita lihat bahwa sholat sunnah ada 2 bagian, mutlaqah dan muqayyadah. Mutlaqah itu dikenal sebagai sunnah rawatib yang paling sering dikerjakan sebelum atau sesudah. Ya, ia terdiri dari 2 bagian, muakkad dan yang ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Ya. Nah, muqayyad ini yang ada, kalau muqayyad itu yang ada apanya? Yang ada penyebabnya. Salah satunya apa? Syukur wudhu. Syukur wudhu baru dikerjakan ketika apa? Ketika sudah wudhu. Kalau belum wudhu, tidak bisa dia salat sunnah syukur wudhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal radhiyallahu an bahwa, wahai Bilal, sampaikan kepadaku satu amalan yang paling kau harapkan mendapatkan pahala yang paling besar yang kau lakukan selama kau dalam Islam. Karena aku mendengar suara derapan kedua sendalmu di hadapanku di surga. Benar, Bilal menjelaskan bahwa tidak ada aku mengamalkan satu amalan pun yang paling aku harapkan selain setiap aku berwudu, baik di malam ataupun siang hari, kecuali aku sholat dengan wudu tersebut, sholat sesuai dengan yang Allah catat bagiku. Istilah sholat sunnah syukur wudu itu datang dari para ulama untuk kodifikasi, untuk memudahkan kita mengistilahkan. Kenapa disebut qobliyah? Karena qobla. Kenapa disebut ba'diyah? Karena ba'da. Kemarin kita sudah bahas. Makanya kemudian nanti ada sholat-sholat yang kemudian kita tidak tahu ini sholat apa sebetulnya. Tapi ulama sudah melakukan penamaan-penamaan. Kayak sholat hajat misalnya. Sholat hajat itu Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa itu sholat hajat. Tadi kita bahas bahwa kemarin kita udah bahas bahwa sholat fajar itu Rasulullah SAW mengatakannya dengan sholat fajar. Padahal itu sebetulnya sholat qobliyah subuh. Nah, kok bisa muncul istilah qobliyah subuh? Karena dikerjakannya qobla subuh, qobla fardu subuh. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ada sebagian yang kemudian ulama hanya berikhtiar untuk memudahkan itu, maka kita boleh mengikuti dalam konteks penamaan-penamaan seperti itu. Nah, sholat sunnah syukur wudhu ini kalau kita perhatikan dikerjakan muqayyad tadi. Sholat yang muqayyad itu ada sebabnya. Apa? Sholat sunnah syukur wudhu. Kalau kita ke masjid setelah selesai wudhu, ya, ke masjid kita sholat sunnah syukur wudhu. Terus habis itu waktunya masih lama, kita lihat countdown iqomatnya kayaknya masih ada 10 menitan lebih. Kira-kira mengerjakan apa lagi kita? Hah? Salat apa? Tahiyatul masjid.
Karena apa? Janganlah engkau duduk sebelum melakukan tahiyat. Bahkan ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat, ada sahabat yang kemudian datang langsung duduk. Rasulullah SAW perintahkan dia untuk sholat 2 rakaat. Abu Dzar Al-Ghifari ketika Rasulullah SAW sedang duduk di pintu masjid, di dekat pintu masjid, maka ketika didatangi, Abu Dzar duduk samping Rasulullah SAW. Ditanya, hal inta sholat, apakah kau sudah sholat? Laisa ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Fasallu, maka sholatlah. Nah, bagian-bagian seperti ini yang kemudian dimaksudkan adalah tahiyat masjid. Tanpa Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu sholat tahiyat masjid. Jadi tahiyat itu penghormatan, masjid adalah tempat sujud. Jadi hormatilah tempat sujud, maksudnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari tahiyat masjid ini, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, dalilnya mari kita lihat. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa aku datang menemui Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang di masjid, maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda, sholatlah 2 rakaat. Nah, yang dimaksud adalah tahiyat masjid, tanpa dinamai oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah tahiyat masjid. Ada pertanyaan? Ya. Baik. Kalau masuk musola berarti tidak usah sholat tahiyat putu musola. Padahal musola itu tempat sholat. Tempat ada sujudnya nggak? Berarti tempat sujud. Musola dan masjid sama. Dalam pengertian begini, kalau Rasulullah SAW punya musola itu di dalam rumah, tapi yang di luar rumah namanya masjid. Sama sih, tempat sujud juga. Ini tempat sujud, itu tempat sujud. Itu tempat sholat, itu tempat sholat juga. Tapi tidak dinamakan yang sono namanya musola, yang sini namanya masjid, tapi yang sini namanya musola, yang sana yang masjid. Jadi mestinya musola itu tempat sholat yang di rumah selain masjid. Kalau masjid biasanya tempat dikumandangkan azan dan biasanya dilakukan sholat berjamaah. Kemudian beberapa ulama, terutama ulama di kita, minimal ada 40 orang yang sholat Jumat, maka disebutnya masjid. Kalau enggak, maka musola. Padahal sebetulnya ya sama saja. Jadi kalau kita mau masuk ke SPBU misalnya, ada musola situ kecil, cuma berempat muatnya. Apakah kita boleh sholat tahiyat musola? Boleh, tidak apa-apa. Karena memang situ dikhususkan untuk itu. Kecuali begini nih, saya nggak tahu, nanti tanya ke Ustadz yang lain yang lebih paham. Kita difasilitasi sama kawan-kawan misalnya kayak di Kanada. Di Kanada itu kalau bikin sholat di luar gedung itu kalau lagi winter, dinginnya luar biasa. Maka ketika masih belum banyak tempat untuk ibadah, ketika ngobrol-ngobrol sama temennya yang Kristen, difasilitasi pakai gereja aja. Kita ada hall yang bisa dipakai, pakai aja. Misalnya ada aula yang bisa dipakai, maka boleh kita situ. Yang tidak boleh sholat itu di 2 tempat, kuburan sama kamar mandi. Yang lainnya boleh. Wallahu a'lam. Ya. Berarti kalau kita diundang kalau bukan diundang dia minta keberkatan gereja. Kalau kita diundang boleh datang. Boleh. Boleh. Tapi tidak boleh mengaminkan doanya. Boleh datang, tapi tidak boleh mengaminkan doanya. Jadi mereka sedang sakramen, kita agak jauh-jauh aja. Yang sakramen misalnya 2-3 bangku di depan gitu, nah kita paling belakang aja, nonton aja. Itu sebagai sebuah bentuk apa toleransinya kita. Atau tanya, acaranya jam berapa? Detail. Oh jam sekian, jam sekian ini, abis itu baru makan-makan. Gue datang deh. Begitu datang selesai pas makan-makan, udah makan-makan. Dan makanan-makanannya saudara-saudara kita Nasrani itu boleh dimakan. Meskipun mereka melakukan perayaan sekalipun. Yang tidak boleh Hindu dan Buddha. Karena Hindu dan Buddha itu kalau mereka sembayangan, mereka menghadirkan makanan-makanan itu sebagai sesaji.
Dan sesaji kita haram makannya. Datang pecalang, datang pedande, kemudian mereka melakukan melasti atau mempuspe upacara mereka sesuai sama itu, maka tidak boleh kita makan apa yang mereka sembayangi. Punya teman Chinese misalnya, Imlek, dia bawa jeruk pongkam, bawa ke kelenteng, dibawa pulang, bagi-bagi kantor misalnya, atau bagi-bagi tetangga teman, nggak boleh kita makan. Tapi kalau dia beli di Total Buah, kasih ke kita dalam bentuk dia ikut bergembira dia tahun baruan, boleh, habisin, nggak apa-apa. Jadi mesti tanya, dari mana nih? Oh dari kelenteng, oh iya makasih, bak sampah. Loh gitu. Dia kalau enggak haram kita mengerjakannya. Wallahu a'lam. Ya tadi siapa ya? Ada yang nanya? Kalau lupa, udah keburu duduk, oh nggak apa-apa, boleh. 4 kelompok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan ketika terlanggar syariat. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak ingat, orang yang tidak sadar, dan orang yang tidak berakal. Nggak apa-apa. Yang tidak tahu sampai tahu, yang tidak ingat sampai ingat, yang tidak sadar sampai sadar, yang tidak berakal sampai berakal. Berakal itu kemarin udah dijelasin ya, bukan hanya orang gila, tapi anak-anak yang belum mampu menggunakan akalnya, tidak bisa memisahkan antara yang baik dan yang buruk, itu juga termasuk belum berakal. Makanya disebutnya kalau orang Islam itu sholat ada syarat apa? Selain baligh, akil, sudah mampu menggunakan akalnya, sudah berakal. Wallahu a'lam. Ya, sama dengan qobliyah subuh. Selama ini saya melakukan itu setelah tahajud, witir, masih ada 3 waktu sekitar 15 menit setelah fajar, terus saya mengaji, terus baru qobliyah subuh gitu. Begini, fajar itu baru bisa dikerjakan setelah fajar. Nah, fajar ada 2, ada fajar sodik, ada fajar kidhib. Jadi fajar yang semu sama fajar yang sebenarnya. Nah, fajar yang sebenarnya itu bayangan matahari itu memerah seperti bulu rubah, seperti ekor serigala. Nah, kalau sudah begitu berarti fajar sodik. Nah, itu waktu subuh itu segitu. Kalau buat kita gampang, ada kalender abadi sholat, udah install aja. Kalau sekarang udah canggih lah, udah pakai Muslim Pro, udah pakai kalender apalah bla 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 segala macam, sudah pakai aplikasi-aplikasi yang buat azan itu, tinggal dikasih kalendernya, bisa di screenshot, bisa kita panjang, bisa kita taruh, kita bisa jadikan itu pengingat. Kalau senang ngeprint, tapi kalau senang paperless, ya udah itu aja jadi reminder. Tapi yang perlu diingat adalah reminder yang muncul tidak boleh azan dan tidak boleh ayat. Darul Ifta di Saudi, mereka memfatwakan tidak bolehnya atau haramnya menggunakan ringtone ayat Al-Quran sama notifikasi azan yang sebenarnya. Karena apa? Kalau itu kebawa ke kamar mandi, maka berarti dengan sengaja kita menyalakan itu di kamar mandi. Atau begitu kita ada di tempat meeting atau sesuatu, pasti dirasa ganggu kan, notifikasi begitu akan dipotong di ayat manapun sekena dia. Dan ini penistaan terhadap ayat Al-Quran. Maka sebaiknya notifikasinya notifikasi biasa aja. Titit, tut, atau alarm, atau apapun lah pilih yang itu. Atau sekedar notifikasi suara kayak program IMG misalnya. Aplikasi IMG itu cuma mengatakan saatnya sholat duhur, saatnya sholat asar, waktunya sholat maghrib dan seterusnya. Jadi tidak ada suara azan, tidak ada suara ayat gitu. Sebaiknya dihindari notifikasi seperti itu. Mbak Risti? Oh tadi udah? Oh siap. Tapi fajar yang biasa sholat itu nggak bisa dilakukan lagi sama aja dengan qobliyah gitu Ya, ya? sholat fajar itu ulama menyepakati bahwa yang dilakukan adalah baina adzanain, setelah azan besar, sebelum azan kecil, sebelum azan panggilan sholat dan qomat. Jadi diantara itu. Nah itu sholat fajar. Sama
Ya, qobliyah subuh itu ya fajar itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita lanjut. Salat istikharah. Kalau kita lihat dari sisi salat istikharah ini, Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya sebagaimana mengajarkan surah Al-Quran. Jika kalian ingin melakukan satu urusan, maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain salat fardu. Jika mengerjakan satu urusan, maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain salat fardu. Berarti salat apa? Nawafil, salat tatawu atau salat sunnah ya. Nah kemudian disuruh berdoa. Berdoanya apa? Agak panjang nih doanya ya. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wastaghfiruka bi qudratika dan seterusnya ya. Yang maknanya kurang lebih, ya Allah sesungguhnya aku istikharah kepadamu, aku memohon petunjuk, aku mohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu, meminta dengan kemuliaanmu, dan seterusnya ya. Mudahkan untukku dan berkahi ya untukku. Jadi kalau misalnya kita menentukan satu ketetapan dari apa yang kita ragu, itu boleh. Kemudian melakukan satu perjalanan, Rasulullah SAW biasanya ketika mau melakukan satu safar, beliau mengawalinya dengan istikharah. Diistilahkan sebagai sholat safar oleh sebagian orang ya. Yang dimaksud adalah istikharah. Nah kemudian kalau lihat dari hadis ini dikatakan bahwa maka palingkan dia dariku kalau dia buruk, maka berikan atau takdirkan yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jika aku ridho. Kemudian dia menyebutkan keinginannya apa ya, aku mau pergi kemana misalnya, atau ada bisnis atau ada proyek apa atau apa yang jadi urusan dia, maka Allah SWT akan memudahkannya. Apakah kemudian pakai mimpi jawabannya? Nah ini yang kemudian harus kita jelaskan secara detail. Mimpi itu ada 3, ada yang dari Allah, dari setan, ada yang dari angan-angan manusia. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mimpi tidak bisa ditetapkan secara hukum. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum. Karena apa? Mimpi yang datang kepada para anbiya itu jelas wahyu. Kalau ke kita nggak ada lagi sudah. Nah kalau ke kita bisa jadi apa? Bisa jadi itu ilham, bisa jadi itu cuman kembang tidur atau angan-angan manusia, atau apa? Setan. Contoh yang konkret misalnya ibunda seorang janda di Bukhara di Rusia itu punya anak yang selaput matanya ketutup. Maka kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala terus-terusan, ya Allah sembuhkan dia, sembuhkan dia, sembuhkan dia. Pagi, siang, sore, malam terus minta sama Allah. Sampai kemudian satu malam Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke mimpinya, beliau ngaku saya ini Nabi Ibrahim. Kurang lebih mengatakan yang esensinya doa ibu dikabul tapi panjangin sabarnya. Maka paginya dilihat bayinya sudah terangkat, selaputnya sudah bersih di kedua matanya. Maka kemudian diajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah sampai kemudian umur 9 tahun sudah bisa, umur 11 tahun sudah hafal Quran ya. Umur 13 tahun sudah hafal banyak hadis. Umur 20-an sudah jadi pemfatwa, jadi mufti. Dan dia menghafal hadis itu meskipun hadisnya mu'an-an, ada beberapa periwayat dari anu, beliau hafal sekali dengar. Kita kenal sebagai Imam Bukhari. Nah, ibundanya Imam Bukhari ini mendapatkan mimpi yang datang dari Allah dengan model seperti tadi. Kalau kita kira-kira gimana? Habis ngobrol nih, ngobrol, ih jamnya bagus, ih gelangnya bagus, beli di mana? Cikini. Berapa sekilo? Mainnya kiloan. Ngobrol, ngelihat gelang bagus, mimpi tidur malam, kebangun. Karena apa? Mimpi
pakai gelang segede ban Vespa. Maka itu mimpi yang datang dari angan-angan manusia, ya. Atau cuman sekedar dari, kalau di sini dikatakan bisikan hati. Nah, ada mimpi yang datang dari setan. Kita biasanya dibikin keringetan, bikin lelah, nyampur memorinya antara ada teman SD sama om kita, rumahnya bisa adep-adepan, ada suara anjing apa segala macam ada. Wah, nggak karu-karuan. Ya. Pokoknya mimpinya nggak enak banget. Dikejar banci lah apa segala macam gitu. Ngaco pokoknya. Nah, maka Rasulullah SAW menyarankan kita untuk melakukan beberapa hal. Pertama, posisinya dibagusin. Dibagusin itu maksudnya telentang atau miring kanan. Kemudian meludah ke kiri sambil ta'awuz, ya. Meniupkan ludah ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama kayak sholat. Sholat kalau lagi ngaco, hafalannya juga sarannya begitu. Terus apa? Dikatakan setelah pindah posisinya, baca ta'awuz, meniupkan ludah. Ada yang keempat, fala tuhaddisu minan nas, jangan disampaikan kepada orang lain. Hatta itu kepada suami, hatta itu kepada istri, hatta itu kepada orang tua kita atau kerabat kita yang tinggal serumah. Tadi ngimpi deh, aduh gini. Jangan. Karena apa? Akan kejadian, jadi apa? Jadi kenyataan. Jangan diceritakan. Maka kalau diceritakan, maka orang yang mendengarkan cerita itu harus mengatakan semoga jadi kebaikan. Karena Ibunda Aisyah pernah, Rasulullah SAW lagi santai di rumah, terus kemudian datang ada seorang sahabiah kepengen ketemu sama Rasulullah SAW. Maka minta takwil dari Aisyah. Saya mimpi tiang rumah saya patah, terus rumah saya ambruk. Kira-kira apa ya takwilnya? Aisyah radhiallahu anha orang cerdas, sering bergaul dengan Rasulullah SAW. Ada penalaran yang beliau juga hadirkan. Tiba-tiba Aisyah radhiallahu anha dengan semangatnya, oh mungkin ini bisa jadi suami ibu akan meninggal, anak ibu bakal durhaka. Wah, lompat Rasulullah SAW. Aisyah lah, jangan bilang begitu. Kullu khair. Sampaikan mudah-mudahan jadi baik, mudah-mudahan jadi kebaikan, mudah-mudahan jadi kebaikan. Jadi kalau ngimpi, tidak boleh kita jadikan sebagai ketetapan hukum. Nah, kemudian setelah istikharah, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa setelah istikharah itu boleh melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan hatinya. Maksudnya bagaimana? Dia udah istikharah nih, maka udah lanjutkan saja apa yang jadi keinginan hatinya. Apa yang dia bisa kerjakan. Nah, terus ya sudah. Maksudnya ya sudahnya gimana? Maka tanda-tandanya kalau toh itu dimudahkan atau dipersulit menuju kepada sesuatu, maka itu jawabannya. Jadi tidak melulu dengan tanda atau dengan mimpi. Ya. Oh ini kalau begini maka, ya kalau udah nggak bisa jangan dipaksa. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan soal istikharah? Saya tidak menjabarkan satu sholat dengan begitu banyak hadis, tapi ini saya resume dari kitab besarnya. Oh, tadi nggak kelar-kelar gitu. Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Baik. Sekarang kita masuk ke sholat sunnah yang ketiga. Kita mulai dari sholat Id. Kan nanti ada khusuf sampai ke tasbih segala macam. Nah, kalau kita perhatikan sholat Id itu ada dua. Saking pentingnya sampai-sampai yang haid saja diperintah. Suruh perintah keluar. Untuk apa? Untuk mendapatkan khabar, untuk mendapatkan apa? Dakwah, untuk mendapatkan syiar.
Nah, kalau kemudian kita perhatikan di sini dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa wanita-wanita haid, bahkan yang di situ disebut sama Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang sedang haid, yang sedang mengasingkan diri di musola tempat sholatnya, maksudnya gini, musola tempat sholat itu dalam pengertian mihrab. Masih ingat bagaimana Ibunda Maryam ketika beliau adalah wanita yang di dalam tanda kutip dipingit. Jadi perempuan yang benar itu nggak keluar dari mihrabnya. Jadi nggak kesana kemari. Ya. Maka mereka punya punya musola sendiri. Ya. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa sebaik-baik sholat itu adalah di tempat tidurmu. Sholat di tempat tidurmu dibanding dengan di kamar lebih baik di tempat tidurmu. Di rumah kalau dibanding dengan di kamar lebih baik di kamar. Kalau misalnya di masjid kaummu dengan di rumah, maka lebih mending di rumah. Kalau dibanding dengan sholat di masjidku dengan sholat di masjid kaummu, maksudnya khusus buat perempuan, masjid buat perempuan khusus, maka lebih baik sholat di tempat perempuan ketimbang ke masjidnya Rasulullah SAW. Jadi gradasinya begitu. Tapi kalau toh kita sudah ke tanah suci, ya sayang kalau nggak sholat di masjidnya Rasulullah SAW. Ada pahala yang 1000 kali lebih baik. Masa udah umroh ke sana terus sholatnya di hotel aja gitu. Baik. Bahkan yang haid pun diperintah, kalau kita lihat di sini, bahkan kalau ada yang tidak punya jilbab suruh minjemin jilbab. Tahu jilbab? Bedanya sama kerudung, sama khimar, sama ciput. Kalau sama ciput ya beda banget ya. Kalau ciput apa? Buat nutupin rambut doang. Leher kelihatan kalau ciput. Ya. Kalau khimar ketutup, tapi tangan masih kelihatan. Ya. Khimar itu kayak ya cuman jilbabnya ya cuma sampai pundak. Ya, sementara tangannya kelihatan, itu khimar. Ya. Kalau kerudung, nah kerudung itu pasmina kalau di kita. Nah kalau pasmina itu naruhnya di mana? Di pundak. Budaya Islam bukan? Bukan. Itu budaya Indonesia. India banyak pakai, Pakistan banyak pakai. Tapi mestinya kalau Mama Dedeh itu pakai khimar. Kalau Ustazah Lutfiah Sungkar Allah yarham, nah itu pakai jilbab. Karena apa? Tumpukannya banyak banget. Nah, jadi maksud jilbab kalau dilihat di surat 33 ayat 59 itu jalabib, itu adalah kain yang menutup seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Kalau di Afghanistan itu namanya burqa. Kalau di kita bilang bergo. Kalau bergo itu kayak apa? Apa? Bergo itu gimana? Hah? Mukena atau telekung. Kalau telekung itu dari ujung kepala sampai kaki. Tapi kalau mukena, model sekarang mukena two piece. Bahkan ada yang one piece udah gitu merecet lagi. Ini udah salah istilah sudah. Jadi jalabib atau jilbab yang benar yang dimaksud di hadis ini adalah kain yang menutup dari ujung kepala sampai kaki. Nah, itu yang boleh dilepas kalau sudah menopause, yang di surat 24 ayat 60 itu yang boleh dilepas, tapi khimar harus tetap dipakai gitu. Makanya orang-orang kalau pernah sempat lihat orang-orang Mesir, orang-orang Turki ya, kalau mereka yang di bawah usia menopause biasanya mereka pakai jilbab, ada kain yang di setengah lingkaran gitu taruh di kepala,
puterin di mukanya terus digigit. Itu yang disebut dengan jilbab. Nah, kalau ada yang nggak pakai itu, berarti sudah menopause. Mereka pakai cuman khimar doang, puter, selipin, seret, nggak pakai jilbab lagi. Ya. Jadi kalau masih muter, berarti belum jilbab. Nah, ini baru khimar ini. Ya, belum jilbab. Kalau jilbab itu sampai pinggul-pinggul ketutup. Ya. Kemudian kalau kita lihat waktunya, kalau kita lihat di sini yang haid saja diperintah, waktunya sholat hari raya itu setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Kemudian syarat dan rukun sunnahnya sama persis seperti sholat yang lain, cuma ditambah beberapa sunnah. Yakni apa? Yang pertama itu ada takbir di pertama itu adalah 7 kali rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Apa bedanya antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Tidak ada dari kaifiyah sholatnya, tapi pelaksanaannya sedikit berbeda. Rasulullah SAW kalau sholat Idul Fitri berangkat makan dulu, entah kurma berapa biji gitu, kemudian beliau minum, baru berangkat Idul Fitri. Sholatnya agak dimundurkan sedikit, agak ke belakang sedikit, jadi agak-agak siang. Dan khutbahnya cenderung lebih panjang. Tapi kalau sholat Idul Adha, enggak. Idul Adha, beliau Rasulullah SAW itu tidak makan, tidak minum, langsung berangkat ke lapangan, terus kemudian mengerjakan sholatnya, khutbahnya pendek. Cuman ngomongin kurban, habis itu zakat, udah ringkas. Selesai, langsung pulang, potong, baru cepat-cepat dibagiin, habis itu baru masak dan makan. Oh, itu lebih seru makannya. Jadi bukan pulang dulu sarapan, makan, enggak. Mestinya datang langsung, kok di kita dibalik. Sarapan dulu, udah agak kenyang dikit, baru agak siangan, baru motong. Akhirnya apa? Pembagian sore, ya ini salah. Ya. Kalau dari sisi tata caranya. Jadi Rasulullah SAW makan sebelum sholat. Ya. Jika misalnya sholat id itu bergabung dengan hari Jumat, maka boleh milih salah satu, id atau Jumatan. Sholat id soalnya jarang-jarang, setahun sekali. Maka kalau nggak Jumatan harus tetap sholat duhur. Buat para pria harus tetap sholat duhur. Tapi kalau dia mau dua-duanya, boleh, nggak apa-apa. Takbir dikatakan 12 kali takbir. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari neneknya, dia menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bertakbir pada sholat id 12 kali takbir. Di rakaat pertama 7, di rakaat yang kedua 5, dan tidak sholat sunnah sebelum dan juga sesudahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ketika sholat id, sholat Idul Adha atau Idul Fitri, misalnya dikerjakan di masjid, ketika dia mengerjakan sholat tahiyat masjid, ini agak unik. Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat idnya di masjid kecuali hujan. Lah bagaimana dengan Masjidil Haram sama Masjid Nabawi? Kok dikerjakannya selalu di masjid? Iya, kalau di kita mesti bongkar-bongkar speaker sebegitu gede, mana ada tempat di Madinah atau di Mekah yang bisa mengumpulkan 3 juta orang begitu. Nggak bisa, maka akan mempersulit. Maka ya sudah, diadakannya di masjid. Tapi sebisa mungkin, kalau dari 8 kali Rasulullah SAW melaksanakan sholat id itu, 7 kalinya dilakukan di lapangan, 1 kali dilakukan di masjid. Itu pun karena hujan. Jadi ada uzurnya. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan khutbah ba'da sholat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa saya menyaksikan sholat id bersama Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan, beliau memulai sholat sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa qomat. Setelah selesai beliau berdiri, kemudian bertelekan atas bilal, maksudnya pegangan. Lalu memerintahkan kepada manusia supaya bertakwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat, menasehati manusia dan memperingatkan mereka
Setelah selesai beliau turun mendatangi shaf yang wanita dan selanjutnya dia alaihissalatu wassalam memperingatkan mereka dalam pengertian 2 kali khutbah. Karena apa? Tidak ada sound system. Karena saking banyaknya, sahabat itu ada 200.000. Itu sahabat saja, belum sahabiyah. Jadi kalau di lapangan, waduh. Habis ngomong di antara para pria, masuk ke perempuan, ngomong lagi. Sama intinya. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW langsung sholat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha keluar ke lapangan untuk sholat, maka pertama yang dikerjakan adalah sholat. Kemudian setelah selesai dia berdiri menghadap kepada manusia, sedang manusia masih duduk tertib pada saf mereka, lalu memberi nasihat dan wasiat atau khutbah. Apabila hendak mengutus tentara atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah diputuskan, beliau alaihissalam perintahkan setelah selesai beliau pergi. Jadi maksudnya setelah turun dari khutbah baru ngomong soal perang dan seterusnya. Ada pertanyaan bab iddain? Baik. Kita lanjut ke salat khusuf dan kusuf. Jadi ketika latar belakangnya ketika Ibrahim bin Muhammad alaihissalatu wassalam meninggal, maka kemudian ada orang yang kasakusuk. Oh, ini karena Ibrahim meninggal nih ada gerhana. Maka Rasulullah SAW sanggah itu. Maka Rasulullah SAW cegah. Ya. Cegahnya apa? Bahwasanya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda dari kebesaran Allah. Allah mempertakutkan hambanya dengan keduanya. Matahari gerhana bukanlah karena matinya seseorang atau lahirnya. Maka apabila kamu melihat yang demikian, maka hendaklah kamu sholat dan berdoa hingga selesai gerhana. Adapun kaifiyahnya, kalau kita perhatikan kaifiyahnya, di sini tata caranya adalah rukuk pertama, ya, i'tidal, kemudian baca Al-Fatihah lagi, kemudian rukuk dibacakan yang panjang. Maka hukumnya sholat gerhana ini adalah sunnah mengerjakan sholatnya. Tapi kalau kelihatan baru dikerjakan. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Baca Yasin sama Ar-Rahman, ya. Kemudian rakaat keduanya baca Al-Waqiah dan Al-Mulk misalnya. Semua masjid di Banda Aceh itu langsung azan. Kumandang azan diulang-ulang sampai berapa kali. Nah ini dalam bentuk apa? Takbir, tahlil, tahmid yang tadi. Sampai bab gerhana ada pertanyaan? Baik. Kita masuk ke bab sholat yang keempat. Sholat mutlak, hajat dan sholat tobat. Nanti sambung dengan tahajud dan qiyamul lail juga witir. Sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan seorang muslim pada malam ataupun siang hari dengan tanpa sebab. Misalnya nunggu qomat sholat, ya, terserah aja dia mau kerjakan itu. Atau misalnya nunggu khutbah Jumat, khotibnya naik mimbar, ya, atau apa saja, terserah. Dia lakukan 2 rakaat, ya, sampai qomat dikumandangkan. Nah, beberapa rakaat tambahan ini yang disebut dengan sholat sunnah mutlak tadi. Kalau tahiyat masjidnya sudah, rawatibnya sudah, maka dia boleh berulang-ulang mengerjakan sholat mutlak saja. Kemudian waktu sholat mutlak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika matahari mulai terbit, ya, sampai dia agak tinggi baru boleh. Kemudian ketika matahari tepat berada di kepala sampai dia tergelincir baru boleh. Ketika matahari mulai tenggelam sampai dia tenggelam sempurna, maghrib atau ghurub, ya. Setelah sholat subuh saat matahari meninggi, ya. Kemudian setelah sholat asar sampai
matahari terbenam. Tadi yang saya bilang ada 5 waktu terlarang tadi. Kemudian waktunya sholat mutlak ini bisa dilakukan 2 rakaat. Sholat malam dan siang itu dilakukan 2 rakaat menurut beberapa perawi, disahihkan oleh Imam Albani, ya, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan ini. Kemudian disuruh perbanyak. Sholat ini adalah perkara yang sebaik-baik perkara, maka lakukanlah dengan banyak atau sedikit. Disuruh perbanyak. Ini juga dihasankan oleh Imam Albani. Kemudian dari Thauban, Rasulullah SAW menyatakan bahwa perbanyaklah sujud, sesungguhnya tidaklah engkau sujud 1 kali kepada Allah kecuali Allah akan angkat untukmu 1 derajat. Lah bagaimana kita mau sujud kalau kita tidak sholat? Kalau cuma sujud-sujud doang, ngapain? Ini sholat mutlak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke sholat sunnah hajat. Ini ada beberapa hadis yang saya hadirkan. Ada hadis yang pertama nih, yang artinya barang siapa mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari anak manusia, maka hendaknya ia berwudu dan memperbaiki wudunya. Kemudian ia sholat 2 rakaat, kemudian hendaklah ia memuji Allah dan hendaknya ia bersalawat atas Nabi, kemudian ia mengucapkan doanya. Maka barang siapa yang mengerjakan ini, dikatakan akan diberikan apa yang jadi hajatnya. Nah, ini sebagian ulama menyatakan sebagai sholat hajat. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan ini sebagai sholat hajat. Tapi dalam pengertian tadi yang saya bilang, bahwa ini adalah penamaan untuk mempermudah kodifikasi. Perhatikan hadis ini dinilai karena ada Faid bin Abdurrahman, maka dia menjadi hadis yang lemah. Hadis ini gharib dan di dalam sanadnya ada Faid bin Abdurrahman, dilemahkan dalam beberapa hadis. Dia adalah Abu Al-Warqa, ya. Dhaif jiddan, lemah sekali karena sumber sanadnya ada pada Faid bin Abdurrahman ini, dan dia adalah seorang perawi yang dituduh berdusta dalam meriwayatkan hadis. Imam Abu Hatim Ar-Razi menyatakan bahwa dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Abu Aufa adalah hadis-hadis yang batil, ya. Kamu tidak akan mendapatkan asal riwayat seakan-akan tidak menyerupai hadis Ibnu Abu Aufa. Kalau seseorang bersumpah bahwa seluruh periwayatannya adalah dusta, maka ia tidak berdusta. Maksudnya diakui. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa beliau telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa hadis-hadis yang palsu di dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib. Di dalam majalah Al-Buhus Islamiyah, ini hadis yang sangat lemah sekali. Dikatakan bahwa Imam Ahmad menyatakan bahwa seorang yang matrukul hadis kalau bicara tentang Faid bin Abdurrahman. Ibnu Ma'in mengatakan ia lemah, tidak sikoh. Pokoknya intinya beberapa ulama menyatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 12 rakaat yang kamu mengerjakannya siang dan malam hari dan duduk bersyahadat setiap 2 rakaat, maka jika kamu duduk bertasyahud pada akhir salatmu, pujilah Allah Azza wa Jalla dan bersalawatlah atas Nabi SAW. Maka bacalah ketika kamu sujud Al-Fatihah sebanyak 7 kali, ayat kursi sebanyak 7 kali, dan ucapkanlah doa ini sebanyak 10 kali. Kemudian ucapkan, ya, doanya, ya. Kemudian mintalah kebutuhanmu, lalu angkatlah kepala, kemudian ucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dan tidaklah kamu
ajarkan kepada orang-orang yang bodoh karena sesungguhnya mereka berdoa dengannya maka ia akan dikabulkan. Sampai orang bodoh pun bisa mendatangkan kemustajaban doa asal dia sholat hajat ini tadi. Nah, sayangnya hadis ini juga lemah. Jadi dikatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin mengerjakan sholat hajat padahal bagus banget? Nah, kita cari dalil yang kokoh, cari dalil yang kuat. Nah, jadi hukumnya, dalil yang kuatnya, ini hukumnya hanya sunnah saja. Dari Utsman bin Hunayf, bahwasanya ada seorang laki-laki buta yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika engkau menginginkan demikian maka saya akan doakan, tapi jika engkau mau bersabar itu lebih baik bagimu. Maka lelaki buta itu menjawab, berdoalah. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya supaya berwudu dengan sempurna dan sholat 2 rakaat lalu berdoa dengan doa, ya Allah, aku memohon kepadamu, menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi Rahmat, sesungguhnya saya menghadapmu denganmu kepada Rabbku agar terpenuhi hajatku. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya untukku. Dan dia berkata bahwa lelaki itu kemudian mengerjakan saran Nabi, maka lantas dia menjadi sembuh. Ya. Nah, hadis ini hasan sahih gharib, tapi Abu Ishaq menyatakan hadis ini sahih. Yang tadi dikatakan oleh Imam At-Tirmizi, ya, hadis ini sahih gharib. Nah, ini disetujui oleh Ad-Dahabi. Syekh Albani juga menilai bahwa hadis ini sahih di dalam kitab beliau Al-Tawassul. Nah, sholat hajat ini dilakukannya 2 rakaat, disyariatkannya. Ya, Ibnu Majah membuat bab hadis ini dengan perkataannya bahwa bab penjelasan tentang sholat hajat ini, Imam Nawawi juga di dalam kitab Al-Azkarnya menuliskan, Imam Ali Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, ya. Kemudian merupakan pendapatnya Syekh Salim Al-Hilali, juga Syekh Mansur Hasan Salman ketika beliau ditanya oleh Abu Ubaidah. Ya. Nah, sholat hajat ini sebanyak 2 rakaat. Tidak boleh melakukan sholat hajat untuk kepentingan yang tidak syar'i, misalnya untuk belajar tenaga dalam, buat melet, atau ilmu hitam dan seterusnya. Ada pertanyaan bab sholat hajat? Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik. Kita lanjut ke sholat tobat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian ia berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian mohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri maka ingat Allah, itu di surat 3 ayat 135. Wa idza fahisyata aw dhalamu li anfusihim zakarullah fastaghfaru lidunubihim, ya, al-ayat. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun, ya, ayyaghfirul, terhadap dosa-dosa mereka, ya. Kemudian siapa lagi yang dapat mengampuni dosa? Ilallah, kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Ini hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi kandungan ayat yang tadi, ayat 135 dari surah Ali Imran, ini mendukung syariatnya akan sholat tobat. Nah, soal waktunya, kadang-kadang ada orang yang kemudian mengerjakannya ba'da maghrib, kemudian ada yang mensyariatkan itu dilakukan ba'da maghrib, padahal sebetulnya tidak ada ketentuan harus ba'da maghrib. Melakukan dosa kapan saja maka langsung dilakukan saat itu juga. Karena ayat tadi, faida fahisyata aw dhalamu li anfusihim zakarullah fastaghfaru lidunubihim, kemudian langsung minta ampun kepada Allah.
Kemudian sholat taubat ini termasuk memiliki sebab dan dilakukannya, ya, sehingga boleh dilakukan meskipun waktu terlarang. Untuk sholat pun tidak apa-apa. Yang 5 tadi dilanggar tidak apa-apa. Karena apa? Tidak bisa nunggu itu, ya. Di waktu yang terlarang sekalipun, karena dia mengerjakan itu. Jadi kalau sholat-sholat yang muqayyad tadi boleh dikerjakan selama apa? Selama itu masuk sholat-sholat yang memang harus dikerjakan dengan segera. Misalnya sholat kayak tadi, sholat taubat atau sholat qadha. Barang siapa terlupa akan sholatnya, maka kerjakan dia sangat dia ingat. Astagfirullahaladzim, tadi pagi belum sholat subuh misalnya. Tadi langsung panik, mandi langsung buru-buru, ngantar anak ini itu segala macam, ngedrop barang apa ini itu segala macam, habis itu langsung ke pengajian misalnya. Baru ingat sekarang, maka langsung segera ngambil wudhu, langsung sholat subuh. Lupa sholat isya, udah duha, pas duha ngaji, baru diingetin tadi malam sholat subuhnya gimana. Astagfirullahaladzim, semalam lupa. Maka keluar dari majelis, ambil wudhu, sholat isya. Itu yang disebut dengan sholat qadha. Melakukan sholat pada saat dia lupa. Bukan qadha mengganti yang sebelum-sebelumnya, yang ditinggalkan sebelum dia hijrah. Dari SD kelas berapa? Ayo hitung. Baru mulai berjilbab kapan? Nah, berapa sholat yang ditinggalkan? Waduh, nggak ketemu hitungannya. Kalau di pajak ada pemutihan, Allah juga punya pemutihan. Yaitu apa? Ketika dia berhijrah, dia bertobat, maka sejak saat itu 0. Maka yang ini dibagusin. Ada yang tertinggal, nah baru dikerjakan berdasarkan apa yang ditinggal. Wallahu a'lam. Kemudian di sini dikatakan bahwa dalilnya dari Abu Bakar As-Siddiq tadi soal waktunya, ya. Waktunya boleh dilakukan pada saat kapan saja, bahkan masuk kepada kondisi di mana dia terlarang. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa demikian pula sholat taubat ini termasuk sholat yang punya sebab, ya. Jadi meskipun dia dikerjakan di waktu terlarang sekalipun tidak masalah. Jika seseorang berbuat dosa, maka taubatnya itu wajib, dan wajib segera disegerakan. Dan disunahkan baginya untuk melaksanakan sholat taubat sebanyak 2 rakaat, lalu ia bertobat sebagaimana keterangan hadis yang tadi. Setelah seseorang mengetahui sholat taubat, ia pun harus memenuhi syarat-syarat taubat. Apa saja syaratnya? Secara ringkas dikatakan oleh para ulama, disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, menghindari dosa saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, kemudian bertekad tidak melakukannya lagi di masa datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, ia harus menyelesaikan atau mengembalikannya. Kalau sama Allah bisa istighfar, sama orang mesti minta maaf. Dan tidak hanya cukup minta maaf, mengembalikan haknya. Jadi misalnya ada koruptor, korupsi 2 triliun, minta maaf sama masyarakat, konferensi pers, saya mohon kepada masyarakat untuk memaafkan saya, balikin dulu duitnya. Dimaafin tapi duitnya nggak dibalikin, nggak boleh, nggak diterima tobatnya. Kemudian tata caranya, tobat ini harus dilaksanakan dengan ikhlas, bukan karena makhluk atau tujuan duniawi, dan menyesali dosa yang telah dilakukan dahulu sehingga ia pun tidak akan mengulanginya lagi, sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Dinar, menangisi dosa-dosa itu akan menghapuskan dosa sebagaimana angin mengeringkan daun yang basah. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tobat adalah dengan menyesal, tidak terus-menerus dalam berbuat dosa saat ini. Artinya kalau dia melakukan berkaitan dengan hak manusia, maka ia harus menunaikannya dan minta maaf, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.
nggak kapok sambel. Ya. Kalau kapok sambel itu sekarang, besok ada sambel nggak? Nanya lagi. Itu namanya tomat ya, bukan tobat. Iya, saat ini tobat terus kumat. Kemudian tidak terus-menerus dalam melakukan dosa. Artinya kalau dia melakukan keharaman maka ia segera tinggalkan, dan apabila meninggalkan sesuatu yang wajib maka ia harus kembali menunaikannya. Dan jika berkaitan dengan hak manusia maka harus menunaikannya atau minta maaf, dan tidak diulangi lagi. Dan dia harus benci kepada maksiat yang dilakukan itu. Hal ini sebagaimana tafsiran sebagai ulama yang menafsirkan bahwa tobat adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Jadi tobat ini dilakukan pada waktu diterimanya tobat, yaitu sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Jika dilakukan maka insya Allah tobatnya tidak lagi diterima kalau sudah terlambat. Maka kaifiyahnya kalau kita lihat di dalam surah At-Tahrim ya, dinyatakan wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum tubu ilallahi taubatan nasuha. Wallahu a'lam bisawab. Kita baru sampai di bagian yang ke-3. Ada pertanyaan? Hah? Oh, ini baru 4 ya? Siap. Kadang kalau lupa suka nggak ingat, Bu. Ada pertanyaan? Ya. 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 Begitu dia mu'allaf, nah sudah, dia langsung mukallaf saat itu juga. Jadi mu'allaf itu cuman sebentar saja. Habis itu mukallaf, terbebani dia dengan begitu dia syahadat, harus apa? Harus sholat. Harus apa? Harus puasa. Harus apa? Harus zakat. Harus apa? Harus haji kalau mampu. Maka tidak ada excuse. Oh, kalau mu'allaf doanya boleh nggak berdoa dulu? Enggak. Tetap harus berdoa dulu. Bahwa kemudian belum hafal, baca dulu. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik. Kalau nggak ada lagi, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.